Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebuah mobil sedan di Lampung Utara tertabrak kereta api, 3 orang tewas. Empat tersangka narkoba kelas kakap kabur dari rumah tahanan Polda. Seorang bapak di Lampung Utara mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Sebuah sedan tertabrak kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu perbatasan Desa Candimas dengan Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Selasa petang. Mobil ringsek dan terseret kereta api sejauh hampir 1 km. 3 orang dalam mobil tewas di lokasi kecelakaan. 1 korban terpental keluar mobil dan 2 korban berada dalam mobil. Ketiga korban berasal dari satu keluarga bernama Dedi Santoso, Hadistiono, dan Tony, warga Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi para korban melaju dari arah Abung Jayo hendak pulang. Pengemudi mobil diduga memaksakan melewati rel saat kereta yang sedang melaju dari Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung sudah dekat. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Sebelum maghrib itu pada saat mau hujan tadi, di perlintasan rel di Candimas ini telah tertabrak sebuah mobil Timor dengan kereta api Kuala Stabas yang perjalanannya dari Palembang menuju ke Bandar Lampung. Nah, saat ini telah diidentifikasi, dievakuasi ada 3 korban di mobil Timor yang menjadi korban dan semuanya meninggal di tempat kejadian perkara. Sempat terpental ya? 1 terpental, 2 tadi kita ada terjepit di mobil, sudah kita berhasil evakuasi. 3 orang meninggal di tempat ya? Iya, meninggal di tempat. Yang 2 di mobil, yang 1 lepas dari mobil. Berapa jauh jarak yang dibawa terseret kereta? 1 kilo. 1 kilo dari pusat pertama. Ketiga jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Polisi mengimbau warga berhati-hati melewati perlintasan rel kereta api di daerah ini. Selain tidak dijaga petugas, perlintasan ini juga minim penerangan saat malam. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebuah rumah di kompleks perumahan mewah Spring Hill, Kemiling, Bandar Lampung terbakar pada Selasa malam. Api berkobar di lantai 2 dan meludeskan perabotan di dalamnya. Menurut pemiliknya, rumahnya terbakar saat ditinggal pergi bersama keluarganya. Kebakaran diinformasikan oleh tetangganya. Selain perabotan rumah, uang tunai 100-an juta rupiah di dalam kamar lantai 2 ludes terbakar. Ini lantai ini, di, udah, yang dicari udah nggak ada, udah. Ya nggak tahu ya awalnya kejadiannya kenapa. Kan posisinya kita pada pergi, baru keluar mungkin sampai BKP dihubungin dengan tetangga. Kalau di atas sudah asepan, ada asap gitu, ada asap. Kita masuk udah keluar api, udah berapi mulai besar. Oh, sempat dapat kabar itu kemudian balik lagi sama keluarga? Iya, langsung muter. Semua. Api yang muncul di lantai 2 tidak menjalar ke lantai bawah. Kebakaran diduga dipicu dari terbakarnya obat nyamuk elektrik. Sebuah rumah di daerah perumahan Spring Hill, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Tepatnya pukul 19:10. Tadi kita terima laporan dari Dinas Damkar
Kota Bandar Lampung menerjunkan 4 armada pemadam kebakaran beserta 25 orang personil. Alhamdulillah api berhasil kita padamkan kurang lebih pukul 20.00. Api bisa padam setelah petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Empat tersangka narkoba kabur dari rumah tahanan Mapolda Lampung. Mereka adalah Asnawi, M. Dasir, Maulana, dan Muslim, seluruhnya warga Aceh. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan keempat tahanan itu kabur pada Rabu dini hari. Mereka merusak ventilasi udara kamar mandi dengan gergaji besi. Kaburnya tahanan pertama kali diketahui oleh tahanan lain yang kemudian melapor ke petugas jaga. Selain mengejar para tersangka, polisi juga menyelidiki identitas penyusup gergaji besi ke ruang tahanan tersangka. Petugas piket jaga tahanan melakukan pengecekan tahanan. Saat itu masih lengkap jumlah tahanannya. Kemudian namun sekitar pukul 3 ada salah satu rekan dari tahanan tersebut melaporkan, berteriak kepada petugas jaga bahwa keempat orang tersebut sudah tidak ada di kamarnya. Sehingga langsung petugas jaga melakukan pengecekan dan mengamankan seluruh tahanan yang ada di Direktorat Tahti Polda Lampung. Dugaannya itu kaburnya menggunakan gergaji atau gimana, Bu? Ya, mereka menggergaji jeruji yang ada di selnya untuk melarikan diri. Ada kalau nggak salah 2 jeruji yang digergaji ya, untuk mereka bisa melarikan diri. Keempat tersangka ditangkap pada bulan Oktober dan November lalu saat menyelundupkan sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa. Total barang bukti sabu-sabu yang disita dari para tersangka sebanyak 113 kg. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Dua perampok bank syariah swasta di Metro ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan, Rabu siang. Tersangka Novian Iskandar dan Safrizal ditangkap setelah sempat buron selama 1 tahun. Ini kendaraan hasil curian juga ya, Pak? Dari tersangka, polisi menyita 1 unit mobil, senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, serta senjata tajam. Menurut polisi, tersangka perampokan bank di Metro berjumlah 4 orang. 2 tersangka kini masih buron. Mereka beraksi dengan sadis dan melukai pegawai bank dengan senjata tajam. Dari perampokannya di bank tersebut, para tersangka menggasak uang sekitar 10 juta rupiah. Kita mendapati para tersangka yang ada di sana, terkecuali dari 2 yang melarikan diri dari rumahnya masing-masing. Ya, sudah kita sampaikan dengan aparat setempat, ya, kita sampaikan dengan polisi setempat untuk segera dapat menyerahkan diri ke Polres Metro. Namun untuk tim TKP 308 Polres Metro tetap melaksanakan pengejaran terkait dengan perkara perampokan ini. Korban yang ada di Berdasarkan catatan polisi, kawanan ini juga pernah merampok sebuah toko emas di Jawa Tengah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 tersangka yang masih buron. Aris Susanto melaporkan dari Metro.